a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UPD jurusan PTSD ingin observasi tentang ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Apakah di SD Ar-Rahman memiliki program terstruktur dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka? Kalau pramuka itu kan pelajaran ekstrakurikuler wajib ya, wajib. Jadi siap tidak siap, mau tidak mau setiap sekolah, tidak hanya negeri, swasta itu juga wajib mengadakan ekstrakurikuler. Cuma bedanya dengan negeri, kalau di Ar-Rahman itu belum terstruktur dari siaga. Kalau secara program, biasanya ada program semester seperti Scouting Challenge, terus program per semester itu seperti berjusani, perkemahan cuma 1 minggu. Terus nanti ada program tahunan kayak super camp, ini besok kita mau super camp 8 sampai 9 November Cibubur. Nah itu semua wajib ikut 456 plus guru wali kelasnya juga harus ikut. Dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, apakah semua program tersebut dijalankan sesuai dengan rencana? Kalau kegiatan yang sifatnya udah kontinu itu sebenarnya kita mudah ya. Kalau di kepramukaan itu malah lebih kontinu lagi. Karena kan setiap dia naik kelas 4 berarti kan ada penggalan baru. Nanti dia kelas 5, tahapannya dia menuju ke kelas 6, kelas 6 cuma sampai di kelas 6 di semester 1 selesai. Setelah semester 2 dia fokus ujian, jadi udah gak pramuka. Jadi otomatis semuanya itu berjalan sesuai bukan kurikulum ya, saya kayak RPP ya, kayak RPP gitu ya. Jadi dia sesuai sama yang udah program tahunan biasa. Hari biasa latihan Selasa itu misalkan untuk penggalan prospek, berarti kan mereka baru mengenal, berarti pengetahuan pramukaan, simbol-simbol pramuka. Terus nanti itu sampai 2 bulan gitu ya. Nah, mau menjelang ke semester baru tuh dia pengenalan semakur. Itu kan udah rutinan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ada program khusus yang dilakukan pada semester atau? Kalau khusus itu paling kalau ke Jambore ya, Jambore Ramzi itu kan undangan ya, undangan dari wakil. Kapan dari kegiatan pramuka itu dilaksanakan? Kalau kapannya yang berpekan itu tiap Selasa. Hari Selasa itu di jam di luar jam kurikulum. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian yang dilakukan dalam kegiatan pramuka di SD? Penilaian Sistem penilaian yang dilakukan dalam kegiatan pramuka di SD? Penilaiannya seperti yang tadi dari Scouting Challenge. Jadi sepanjang kompetisi lomba perlu Apa saja yang menjadi faktor kalau penilaian tadi yang dijelaskan juga. Yang kedua, kerapihan. Tapi dalam apa nih berpakaian? Kerapihannya ya dari baret juga kan ada yang ada patoknya, ada topi, terus nanti ada kulit, ya ada. Tapi biasanya di sini kalau pas apel, jadi Selasa nih, tes setelah kita dari survei dulu. Yang tidak lengkap, nah sanksi. Jadi penilaian dari kehadiran, kerapihan, kemudian kekompakan berlaku. Selanjutnya kan tadi Ibu sudah memberitahu kami setiap akan belajar kan ada evaluasi. Nah, dalam evaluasi itu ada hambatan yang dalam evaluasi. Kalau hambatannya itu biasanya kita itu ya ikut ya, itu artinya nggak bisa individu usianya ABC. Paling ambil hambatannya, dilihat pergub mana yang berhasil, misalkan
para disempur gitu ya, lagu mana yang kompak nih bawa semua semampunya, terus mampu misalkan coba buat kalimat SBIT apa gitu, nah itu bisa. Berarti kan dia tuntas di semampu. Hambatannya itu ya tadi, kalau dalam satu lagu itu tidak tercipta kompakan, ada yang bawah ada yang dua. Jadi kan menurunkan penilaian lagu ya. Misalkan lagunya sebelumnya mau semampu cuma 5, yang 5 nggak bagus. Kemudian secara pengapalan dia abjad, ada yang hafal, ada yang enggak. Biasanya yang enggak ini yang tadi itu, yang secara minat aja kurang. Paling hambatan itu dari minat. Kalau dia gilo tuh dia semangat, dia pasti bisa. Karena itu kan sekalian tuh kita memang semampu. Masa sih dari A ke B ke J gitu bisa kan? Dia nggak bisa gitu kan? Terus ada senam juga, senam semampu misalkan. Masa sih dia nggak tertarik gitu kan? Biasanya kendalanya karena kurang minat. Biasanya kurang minatnya itu gini kak, dia nggak capek. Kenapa capeknya? Berjemur, panas, capek. Tapi nanti alasannya orang tua, kita nggak diizinin kalau nggak pernah izin orang tua. Kakak maaf, izinnya di pramuka. Kakak maaf, si Citra sedang tidak kembali harus sakit, jadi saya izin pulang. Kalau nggak ada tutup baru. Maksudnya sih dari A ke B ke J gitu bisa kan? Dia nggak bisa gitu kan? Terus ada senam juga, senam semampu misalkan. Masa sih dia nggak tertarik gitu kan? Biasanya kendalanya karena kurang minat. Biasanya kurang minatnya itu gini kak, dia nggak capek. Kenapa capeknya? Berjemur, panas, capek. Tapi nanti alasannya orang tua, kita nggak diizinin kalau nggak pernah izin orang tua. Kakak maaf, izinnya di pramuka. Kakak maaf, si Citra sedang tidak kembali harus sakit, jadi saya izin pulang. Kalau nggak ada tutup baru. Kalau punya apa paling di lapangan, tapi bisa nih. Iya benar. Kalau seandainya dari beberapa itu hanya ada separuhnya, kayak misalkan ada 5.000, hanya 2 orang yang berubah sih. 2.000 yang bermasalah. Iya, gimana itu cara menanggapinya? Kalau menanggapinya itu, kalau pramuka itu kan bukan seperti tidak studi ya. Kalau pramuka itu kan sifatnya adalah pelatihan. Jadi di mana anak tidak mampu, bisa jadi tadi materi yang disampaikan dia tidak sampai jadi dia tidak bisa menerima. Atau yang kedua, waktunya yang kurang. Nah, jadi makanya misalkan tidak tuntas, misalkan secara evaluasi kok dari 12.000 yang tuntas mungkin cuma 5.000, itu kan maksudnya ya, yang 7.000 tidak berhasil, berarti materi itu belum nyampe, berarti harus dulu. Nah, bagaimana para pembina di SDIR itu menanamkan disiplin? Kalau disiplin secara global kami itu yang pertama dari apel. Ya, disiplin itu dari apel. Apel bagaimana yang rapi dulu. Rapi kan susah rapi mana sih banyak. Suruh bikin kan kita kalau ke dalam itu berbaris kalau apel itu apa ya? Panjang, angka itu satu, angka ya. Kalau ada satu. Ini yang putra, ini yang putri. Nah, disiplin itu kalau dia 1.000 langsung rapi, secara pakaian dia rapi, secara atributan dipakai dia lengkap, berarti menunjukkan 1.000 itu disiplin. Apa aja hambatan yang terjadi saat melakukan kegiatan? Kegiatan itu biasanya hambatannya satu itu dari orang tua.